dia wudu lagi. Wudu di atas wudu, nurun adalah cahaya, ala nurin, di atas cahaya. Jadi wudu itu cahaya, belum batal wudunya, dia wudu lagi, wudu di atas wudu, maka otomatis nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Berarti orang yang sudah punya wudu, hakikatnya dia mendapat cahaya. Dan ketika wudunya belum batal, kemudian dia wudu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man wala, amma ba'du. Para bapak, para ibu, hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini Allah berkenan memberi kesempatan lagi pada kita semua untuk dapat kembali melanjutkan itikaf sampai datang waktu syuruk, disertai dengan silaturahmi dan thalabul ilmi. Besar harapan kita Allah semakin deras melimpahkan hidayah dan taufik, ridho, rahmat, berkah, naungan, perlindungan dan pertolongan kepada kita, keluarga kita dan seluruh keturunan kita semua. Hamba-hamba Allah yang Allah rahmati, Allah ridhoi, Allah berkahi. Insya Allah pada pagi hari ini kita punya waktu sampai jam 6 kurang 10. Barusan pembawa acara menyampaikan kepada saya untuk pagi ini kita sampai jam 6 kurang 10. Untuk pagi ini kita sampai jam 6 kurang 10 insya Allah. Oleh karena itu saya akan menyampaikan materi kurang lebih 20 menit sampai jam 6 kurang 20. Sisanya 10 menit kita tanya jawab. Hamba-hamba Allah, saya langsung kepada materi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian waktu yang lalu kita membahas tentang berwudu. Bagaimana berwudu, apa yang diwajibkan dalam berwudu, apa yang disunahkan dalam berwudu, dan apa yang dimakruhkan dalam berwudu. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan fadilah beserta hikmah dan rahasia di balik hakikat wudu itu sendiri. Hamba-hamba Allah fillah, wudu bukan hanya sekedar membasuh bagian tertentu dari tubuh, tapi wudu mengandung sedemikian banyak dan sedemikian dalam hikmah dan tarbiyah yang idealnya harus kita pahami agar menjadi bagian dari sarana untuk bisa makin baik dalam menjalani hidup di dalam pandangan Allah dan Rasul-Nya. Hamba-hamba Allah fillah,
Wudu asal kata dari wado'a, waw dod hamzah. Wudu'un itu sighah mubalaghah, fu'ulun. Kalau di bahasa kita kan wado'a itu artinya cahaya, an-nur, cahaya. Wudu'un artinya cahaya yang sangat banyak. Pa'ala bekerja, pu'ulun pekerjaan yang sangat banyak. Wado'a cahaya, wudu'un cahaya yang sangat banyak. Dari sisi arti saja Allah memberi nama membasuh bagian tertentu di tubuh ini dengan nama wudu lewat sabda Rasul. Tidak pakai nama yang lain, tapi sebuah nama yang seakan-akan tidak memiliki hubungan itu nama dengan apa yang dilakukan. Yang dilakukan nyuci tangan, berkumur, nyuci hidung, nyuci wajah, dan seterusnya. Tapi arti dari wudu itu sendiri adalah cahaya. Apa hubungannya air yang dipakai ngebasuh badan bagian tertentu dengan cahaya itu? Tapi Rasul menerangkan al-wudu'u, wudu alal wudu'i, di atas wudu. Kalau orang punya wudu, dia wudu lagi. Wudu di atas wudu, nurun adalah cahaya, ala nurin di atas cahaya. Jadi wudu itu cahaya, belum batal wudunya, dia wudu lagi, wudu di atas wudu, maka otomatis nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya. Berarti orang yang sudah punya wudu, hakikatnya dia mendapat cahaya. Dan ketika wudunya belum batal, kemudian dia wudu lagi, maka makin besarlah cahayanya. Hamba-hamba Allah pilih, sehingga Rasul nganjurkan ke kita untuk dawam wudu, continue dalam wudu, langgeng dalam berwudu. Kalau batal wudu, wudu lagi. Kalau batal wudu, wudu lagi. Sehingga wudu bukan hanya sebuah rangkaian ibadah dari sholat. Kalau mau sholat wudu dulu, tapi wudu adalah sebuah ibadah yang dianjurkan untuk dilakukan kapanpun, dimanapun, sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya. Sehingga wudu ada yang dihukumi wajib dan ada yang dihukumi sunnah. Ada wudu yang jadi sebuah kewajiban, namun juga ada wudu yang sangat dianjurkan untuk dilakukan. Kalau bisa jangan ditinggalkan, sunnah. Nah, wudu yang diwajibkan adalah wudu yang menjadi syarat bagi seseorang untuk bisa melakukan suatu ibadah. Kalau tidak wudu maka tidak sah itu ibadah, maka wudunya jadi wajib. Seperti sholat, orang mau sholat, dia harus bersih dari hadas besar dan hadas kecil. Sehingga kalau dia tidak bersih dari hadas besar dan hadas kecil,
maka sholatnya tidak diterima, sholatnya tidak sah. Otomatis membersihkan diri dari hadas besar dan hadas kecil sebelum sholat hukumnya jadi wajib. Membersihkan hadas besar dengan cara mandi, membersihkan hadas kecil dengan cara wudhu, maka wudhu ini hukumnya jadi wajib. Tapi kalau mau melakukan aktivitas lain yang tidak disyaratkan, aktivitas itu baru boleh atau baru diterima, andai baru boleh atau baru diterima setelah dalam kondisi suci dari hadas kecil dan hadas besar, maka berwudunya hukumnya jadi sunnah. Contoh, mau baca Quran tidak diwajibkan dalam kondisi bersih dari hadas kecil. Mau baca Quran, tapi wajib bersih dari hadas besar. Sehingga orang mau baca Quran, kalaupun tidak wudhu, sah baca Qurannya. Bapak hafal surah Al-Ikhlas, tidak punya wudhu silahkan baca tanpa pegang Quran, sah bacanya. Karena tidak diwajibkan suci dari hadas kecil, namun sangat dianjurkan sedang punya wudhu. Kenapa? Membaca Quran bagian dari sebuah kebaikan, bagian dari ibadah, maka jauh lebih afdol kalau dalam keadaan suci dari hadas besar juga hadas kecil. Demikian juga yang lainnya. Bahkan Rasul ngajarkan kalau mau tidur wudhu dulu, kalau mau bepergian wudhu dulu, dan lain sebagainya. Maka wudhu di sana hukumnya jadi sunnah. Hamba-hamba Allah fillah, oleh karena itu kita tidak boleh memandang wudhu hanya sebatas sebuah basuhan untuk anggota tubuh tertentu. Kita tidak boleh memandang wudhu hanya sebuah rangkaian sholat yang kalau mau sholat kita berwudhu terlebih dahulu. Kita harus memandang wudhu jauh lebih dalam dari itu. Di antaranya, satu, wudhu adalah nur, cahaya. Apa itu cahaya? Fungsinya menerangi. Makin besar cahayanya, makin terang. Kalau terang, maka jelas. Kalau terang, maka langkah mantap. Kalau terang, maka kemungkinan benarnya sangat tinggi. Beda kalau gelap, kemungkinan salahnya yang tinggi. Bapak nempatin rumah udah 17 tahun. Rumah kita nggak gede-gede banget. Kita hafal isi rumah, di mana letak lemari, di mana letak TV, di mana letak kulkas, di mana pintu dapur, pintu kamar, pintu toilet, hafal betul. Tapi coba bikin gelap, mati listrik, jangan terlalu malam, jam 10 malam aja mati semua cahaya listrik, gelap gulita. Bapak melangkah tidak pasti, kemungkinan besar salah langkah, kemungkinan besar salah berbuat keputusan. Niat mau nyari mencis, tangan meraba karena gelap, bukan mencis yang didapat, malah lampu tempel yang jatuh, tersenggol. Kenapa? Gelap.
maka orang semakin banyak nur yang Allah curahkan kepadanya, yang Allah pancarkan kepadanya, maka pikirannya tidak akan gelap, maka hatinya tidak akan gelap, maka perasaannya, jiwanya tidak akan gelap, maka dia akan mampu mantap melangkah, mampu untuk meraba dengan pasti berada dalam kebenaran. Ini hamba-hamba Allah pilih. Jangankan gelap hati, dalam istilah peribahasa, gelap mata saja udah jadi bencana. Si istri nyuci baju suami, saat nyuci dikodok saku celana, di saku celana nemu sapu tangan, diambil itu sapu tangan, dibuka, dibeberkan, di ujung sapu tangan ada tulisan Siti. Itu sapu tangan harum betul, harum gadis. Si istri gelap mata, suami yang lagi tidur disiram pakai minyak tanah, dibakar. Gelap mata, cemburu buta, belum tentu itu kebenarannya, udah langsung bertindak seperti senekat itu. Gelap mata. Bagaimana gelap hati, bagaimana gelap pikiran dan seterusnya, ya sudah ceritanya gitu. Ini satu nur. Oleh karena itu dianjurkan memperbanyak, mempersering wudhu. Ini yang pertama, hamba-hamba Allah pilih. Yang kedua, wudhu itu adalah audhun wadillun, perlindungan dan naungan dari Allah. Wudhu itu adalah perlindungan dan naungan dari Allah. Orang yang berwudhu, Allah jamin, Allah lindungi dia, Allah naungi dia dari tipu daya, bujuk rayu, godaan setan. Ketika seseorang tidur, silahkan Bapak tes, sebelum tidur jangan wudhu, karena memang kita jarang wudhu sebelum tidur. Dengan sebelum tidur wudhu dulu, Bapak bedakan. Sebelum tidur Bapak satu saat tidak wudhu sekian hari, dan sebelum tidur Bapak wudhu sekian hari. Bapak silahkan rasakan, bedakan apa yang terjadi dalam tidur. Ada orang yang sering bilang, ini dalam bahasa Jawa, lagi tidur ngerasa ketindihan. Apa ketindihan tuh Pak? Ngerasa berat, ngerasa kayak ada sesuatu yang hebat menindih dan seterusnya. Saya udah yakin kalau udah gitu dia mau tidurnya nggak wudhu nih. Satu, ada orang yang kalau tidur ngigau sedemikian rupa, mimpi sedemikian jeleknya, maka saya yakin ini sebelum tidur nggak wudhu nih, nggak baca bacaan doa nih. Nah, hamba-hamba Allah filah, bahkan Rasul menyatakan orang yang sebelum tidur dia wudhu, kemudian dia mati dalam kondisi tidur, sedang tidur mati, fahuwa mata syahidin, dia matinya mati syahid, digolongkan meninggal mati syahid.
Apa mati syahid? Meninggal yang tidak akan merasakan proses kesulitan alam-alam berikutnya. Itu mati syahid. Tidak akan ditanya munkar nakir di alam barzah, tidak akan merasakan sulitnya alam barzah, tidak akan merasakan huru hara hari akhir, hari kebangkitan padang mahsyar dan seterusnya. Bahkan tidak akan dihisab amalnya. Jasadnya belum masuk ke liang lahat, bidadari surga berjejer menyambutnya. Ini mati syahid. Nah, orang yang tidur punya wudu kemudian meninggal sedang dalam kondisi punya wudu, dia mati syahid. Belakangan ini, dan memang ini ciri akhir zaman, di akhir zaman itu akan banyak orang meninggal mendadak. Tidak sakit dulu, tidak ada gejala dulu, dia meninggal mendadak. Pagi beraktivitas, siang bareng-bareng guyon, sorenya rebah-rebah, entah apa yang terjadi, pendek kata meninggal. Nah, hamba-hamba Allah pilih mau pergi, kita wudu dulu. Kita nggak tahu di perjalanan seperti apa. Mau itu, mau ini, mau ke sana, mau kemari, kita wudu dulu. Kita membiasakan punya wudu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wudu itu menenangkan jiwa, mengendalikan perasaan. Orang yang rajin wudu, dawam wudu, insya Allah perasaannya akan mudah dikendalikan. Rasul bersabda, innal ghadab minasyaiton, marah itu dari setan. Wa inna syaitona minan nar, setan itu dari api. Fa inna man naru tutfa'u bil ma'i, api itu bisa padam dengan air. Fa idza godiba, maka apabila marah, ahadukum, siapapun di antara kalian, falyatawaddo, maka berwudulah. Rasul menyatakan marah itu dari setan, setan dari api. Api karakternya panas. Apabila kalian marah, maka berwudulah. Berarti wudu Rasul isyaratkan memiliki karakter dingin, sejuk. Kalau kalian marah, maka berwudulah. Karena marah itu dari setan, setan dari api, api bisa padam dengan air. Maka apabila kalian marah, wudulah. Jadi wudu bukan hanya sekedar air dohiriyah yang kasat mata bentuknya air untuk ngebasuh anggota wudu, tapi wudu juga di dalamnya ada karakter air, menyejukkan, menyegarkan, melahirkan ketenangan. Ketika seseorang marah, kata Rasul, berwudulah. Berarti wudu melahirkan ketenangan, wudu melahirkan kemampuan meredam amarah, wudu melahirkan kemampuan mengendalikan perasaan. Ini hamba-hamba Allah pilih. Maka kita harus dawam wudu. Sedikit lagi, wudu
itu ampunan dari Allah. Ketika seseorang berwudu, maka seiring dengan berjatuhannya air dari anggota wudu yang dibasuh, Allah menjatuhkan dosa-dosanya. Saat kita membasuh tangan, berjatuhan air dari tangan, berjatuhan pula dosa-dosanya. Saat kita membasuh wajah, air berjatuhan dari wajah, berjatuhan pula dosa-dosanya. Maka berarti ketika seseorang berwudu, hakikatnya dia mengikis dosa dalam dirinya. Satu lagi terakhir, walaupun materinya masih banyak, wudu hakikatnya adalah tazkirah, peringatan dari Allah agar kita terus-menerus memelihara kesucian diri dari dosa. Kalau sehari 5 kali kita berwudu, seiring 5 kali sholat wajib, maka berarti 5 kali itu pula dosa berjatuhan dari tangan, dosa berjatuhan dari mulut, dari hidung, dari wajah, dari telinga, dan seterusnya. Maka saat kita membasuh tangan, berkumur, basuh wajah, basuh telinga, dan seterusnya, hakikatnya Allah mengingatkan, ingat loh, sudah kuampuni dosa-dosa dari tanganmu, sudah kuampuni dosa-dosa dari mulutmu, dari telingamu, dan seterusnya. Maka jangan kau perbuat dosa itu lagi. Maka berusahalah agar sekuat tenaga untuk tidak menyengaja berbuat dosa. Engkau basuh telingamu, hakikatnya engkau basuh dosa dari telingamu. Dosa kamu mendengar cerita fitnah, dosa kamu mendengar bicara gibah, dosa kamu mendengar tipu daya, dan seterusnya. Maka setelah dibasuh ini, setelah dosa berjatuhan dari telinga ini, jangan kau perbuat dosa itu lagi. Kalau kau perbuat dosa itu lagi, nanti aku bersihkan lagi di waktu duhur, terus kau berbuat lagi, aku bersihkan lagi di waktu asar, kamu mati sebelum maghrib, belum tercucikan itu dosa telingamu, karena kamu mati dalam keadaan belum punya wudu. Sampai kapan kamu selesai begitu? Dihapus berbuat lagi, dihapus berbuat lagi, berhapus berbuat lagi dosanya. Maka pada hakikatnya ketika kita membasuh tangan, kita sedang diingatkan, ingat loh, tangan ini jangan sembarangan digerakkan. Raqib Atid mencatat semua bentuk perbuatan baik atau buruk, dosa ataupun pahala. Ketika kita membasuh wajah, ingat loh wajah kamu ini, ingat loh mulut kamu itu, ingat loh hidung kamu itu. Jangan sampai senyummu membuat orang lain merasa terhinakan. Jangan sampai tertawamu membuat orang lain merasa dipermalukan. Jangan sampai ucapanmu, jangan sampai raut wajahmu membuat orang lain tidak nyaman, dan lain sebagainya. Maka disinilah hakikat itu kita dapatkan. Wudu memiliki kekuatan yang sangat luar biasa untuk merubah, memperbaiki pribadi kita. Bukan hanya sebuah basuhan yang kalau dibasuh selesai begitu saja. Hamba-hamba Allah fillah, ini harus kita paham, sehingga wudu itu memiliki asar, dampak dalam kehidupan. Bukan hanya sebuah rangkaian ritual yang selesai begitu saja. Cukup hamba-hamba Allah fillah. Sedikit kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ada yang mau bertanya, Pak? Dalam berwudu disunahkan mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Satu,
Yang kedua, dalam berwudu juga disunahkan membasuhnya 3 kali 3 kali. Nah, dua redaksi ini dipahami berbeda di tengah-tengah ulama. Dua-duanya sama memahami bahwa sunnah kanan dulu baru kiri, dan sunnah 3 kali 3 kali. Namun pelaksanaannya beda. Basuh tangan kanan dulu 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terus kiri 3 kali, 1 kali, 2 kali, 3 kali. Ada yang gitu. Tapi ada yang gini, kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali, kanan 1 kali, kiri 1 kali. Ada yang gitu. Nah, hamba-hamba Allah ini dari dulu para ulama sudah beda memahaminya. Tapi hakikatnya ngambil alasan yang sama. Dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Demikian juga kalau Bapak lihat dalam sholat, dahulukan yang kanan, baru yang kiri. Ada yang gini akhirnya sholatnya, ngangkat tangannya, didahulukan yang kanan, baru yang kiri, kemudian ditaruh di bawahnya, dulukan yang kanan baru yang kiri, akhirnya diputar gini. Nah, ada yang begitu karena alasannya dahulukan yang kanan atas yang kiri, sehingga perbedaan itu terus terjadi sampai sekarang. Nah, yang harus kita lakukan adalah pilih salah satu. Bapak pilih kanan dulu 3 kali, baru kiri, atau bolak-balik. Tapi yang tidak boleh dilewatkan adalah berusahalah membasuh sesempurna mungkin tiap kali kita membasuh. Jangan sampai ngejar 3 kali dan ngejar kanan dulu kiri, tetapi lupa membasuhnya sesempurna mungkin. Anak kita seringkali gini, itu 3 kali 3 kalinya memang iya, kanan dulu kiri dulunya, kiri baru kiri baru, memang iya, tapi tidak sempurna dalam membasuhnya. Kita pun kerap kali malas buka keran, basuh tangan cukup gini. Tangan ini nggak ikut membasuhnya. Demikian juga basuh kaki, ini keran, cukup gini kakinya, kita perkirakan 3 kali. Tangan ini tidak ikut membasuh sela-sela jemari kaki. Padahal kesempurnaan berwudu itu harus kita perhatikan. Atau siapa ya? Insya Allah gitu. Cukup Pak? Masih ada? Saya jawab. Pertama, berwudu dalam Quran ada 4 yang wajib dilakukan. Apabila kalian akan menegakkan sholat, basuhlah wajah kalian, basuhlah kedua tangan kalian sampai sikut, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki. 4 hal itu yang wajib. Pernah saya bahas dalam hadis Rasul, amal itu tergantung niat. Maka ditambah 1 dengan niat. Para ulama bilang harus tersusun berurutan, maka tambah 1 dengan ijtihad ulama, yaitu tertib. Sehingga para ulama menyimpulkan bahwa niat itu dilakukan ketika awal membasuh wajah. Ketika membasuh tangan, berkumur, basuh hidung, cukuplah diawali dengan Bismillahirrohmanirrohim. Tapi begitu membasuh wajah, kita berniat berwudu. Nah, dalam masalah niat ini
kalau madhab Syafi'iyah menyatakan niat itu mahalluha fil qalbi, tempatnya di hati, dan dalam hati ini harus ada cetusan niat saya wudu. Kemudian watalafudu, melafadkan niat. Dalam pendapat Syekh Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, pengarang kitab Riyadus Sholihin serta pengarang kitab-kitab yang lain termasuk kitab Safinatun Najah, beliau berkata bahwa watalafudu sunnatun, melafadkan niat itu sunnah. Saat Bapak sholat sebelum takbir Bapak bilang usolli fardhu subhi, itu sunnah. Tapi wajibnya adalah ketika mulut takbir ngucap Allahu Akbar, di sini niat. Demikian juga ketika wudhu, Bapak tangan basuh wajah pertama, mulut ngucap nawaitul wudu'a, ini sunnah. Dan wajibnya dalam hati menyatakan saya niat berwudu atau saya berwudu. Tentang dalam hati pakai bahasa Arab atau bahasa lisan, maka jawabannya hati tidak mengenal itu. Yang dikenal bahasa apa tuh kalau tercetus di lisan. Kalau tercetus di lisan, ini bahasa Arab, ini bahasa ini bahasa ini. Sedangkan bahasa hati ya bahasa dirinya sendiri, sehingga para ulama membolehkan dalam hatinya cukup bilang niat saya wudu, cukup bilang begitu. Satu pendapat madhab Imam Syafi'i, pendapat madhab Syafi'iyah. Tetapi pendapat madhab Imam An-Nawawi, Imam Hanafi, pendapat madhab Hanafi menyatakan niat itu adalah qasdu syai'in, bermaksud melakukan sesuatu. Karena bermaksud melakukan sesuatu, maka tanpa bahasa kalimat pun, asal memang sudah ada maksud, itu sudah termasuk niat. Bapak datang ke tempat air di sana, buka keran, udah jelas itu bermaksud wudhu. Maka ketika membasuh wajah, walaupun di sini tidak disebut niat saya wudhu, karena memang maksudnya wudhu, lah itulah niat. Begitu. Sehingga ada orang yang kalaupun tidak ngucap usolli, dia bilang tetap sah wudunya, tetap sah sholatnya. Walaupun tidak bilang mulut nawaitul wudu'a, tetap sah wudunya. Asalkan memang melakukan itu niatnya, maksudnya, tujuannya adalah berwudu, bukan cuci tangan atau cuci wajah. Nah, kurang lebih begitu ya Pak ya. Jadi menurut saya yang paling afdol adalah mulut kita sebelum berwudu ngucap bismillah, ketika ngebasuh wajah ucapkan nawaitul wudu'a, dari lisan, demikian juga hati kita nyatakan niat saya wudu. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah menjelaskan setiap membasuh anggota wudu harus disertai dengan doa. Nah, ini Imam Al-Ghazali menerangkan gitu dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bapak basuh tangan, Imam Ghazali nerangkan doanya, Allahumma inni as'alukal yumna wal barokah. Bapak berkumur, Imam Ghazali ngasih doanya, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika. Bapak membasuh hidung, masukkan air ke hidung, beliau ngasih doanya, Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anni rodin. Bapak ngusap, basuh telinga, basuh wajah, dan semua anggota wudhu yang dibasuh oleh Imam Al-Ghazali disertakan doa-doanya. Gitu ya Pak ya. Baik Pak, cukup Pak. Mari kita doa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma
waghfir lana dzunubana, ya Allah ampuni seluruh dosa-dosa kami. Waghfir dzunuba abaina wa ummahatina, ampuni dosa kedua orang tua kami. Waghfir dzunuba ahlina, ampuni dosa seluruh keluarga kami. Waghfir dzunuba jami'il muslimin muslimah, ampuni seluruh kaum muslimin muslimah mukminin mukminah ya Allah. Allahumma inna nas'aluka, kami mohon kepadamu ya Allah, barik ahlana, berkahi keluarga kami. Askin ahlana, sakinahkan keluarga kami. Zayyin ahlana bimawadah warahmah, hiasi keluarga kami dengan mawadah warahmah. Allahumma rizukna lazzatal ibadah, ya Allah anugerahkan kepada kami kelezatan ibadah. Warzukna nikmatat tilawah, anugerahkan kepada kami kenikmatan membaca Qur'anmu ya Allah. Warzukna halawatal iman, anugerahkan kepada kami manisnya iman. Warzukna ma'rifatak, anugerahkan kepada kami kemampuan untuk bisa semakin mengenalmu ya Allah. Warzukna taqarruba ilaik, anugerahkan kepada kami kesempatan kemampuan untuk bisa semakin mendekat kepadamu ya Allah. Warzukna ma yuqarribuna ilaik, anugerahkan kepada kami segala sesuatu yang membuat kami bisa makin dekat kepadamu ya Allah. Warzukna hubbak, anugerahkan cintamu kepada kami ya Allah. Warzukna mahabbatak, anugerahkan kemampuan mencintaimu ya Allah. Warzukna ma yuhibbuk, anugerahkan segala sesuatu yang mencintaimu ya Allah. Warzukna al-amal alladzi yuballighuna hubbak, anugerahkan amal yang dapat menghantarkan kami kepada cintamu ya Allah. Warzukna syauqa liqaik, anugerahkan kerinduan bertemu denganmu ya Allah. Warzukna syauqa liqai rasulik, anugerahkan kerinduan bertemu dengan rasulmu ya Allah. Allahumma rfa'il bala wal waba, ya Allah hilangkan, jauhkan bala bencana dari kami semua. Allahumma inna na'udzubika min syarri ma khalaq, ya Allah kami berlindung kepadamu dari kejelekan kejahatan makhluk yang telah engkau ciptakan. Allahumma inna na'udzubika min hadzihil qaron, kami berlindung kepadamu dari corona ini ya Allah. Wahfadna, selamatkan, jagalah kami. Wasalimna, selamatkan kami. Wahfad wasalim ahlana, jaga dan selamatkan keluarga kami. Wabaldatana, dan negeri kami ya Allah. Min hadzihil qaron, dari corona ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.